warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amaruddin Ma'ruf Alisfahani dengan NIM 2019-2104777. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pelaksanaan aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan Good Corporate Governance. Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan corporate governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor corporate governance yang berpengaruh atas pelaksanaan CSR adalah struktur kepemilikan. Sebagian besar penelitian memberikan bukti yang cukup mengenai pengaruh struktur kepemimpinan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini selain dengan prinsip transparansi, yaitu perusahaan dengan kepemilikan institusi dan asing yang tinggi akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan untuk memasarkan sahamnya. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan struktur kepemilikan dengan pengungkapan CSR. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Sebagian besar kepemilikan manajerial, institusional, maupun pihak asing, maka semakin besar pula tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang digunakan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitarnya. Kemudian, penelitian ini diharapkan memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam mengungkapkan CSR untuk dapat meningkatkan reputasi dan legitimasi perusahaan di masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210492. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang pertama mengenai kajian pustaka dan pengembangan hipotesis, yang dimana kajian pustaka terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama agensi teori. Mengenai teori keagenan ini memandang perusahaan sebagai nexus of contract, yaitu organisasi yang terikat kontrak dengan beberapa pihak seperti pemegang saham, supplier, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Teori keagenan mengemukakan bahwa antara pihak prinsipal dan agen atau agen memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek corporate governance yang dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan karena dapat meningkatkan proses monitoring dalam perusahaan. Lalu yang kedua, stakeholder teori dan legitimasi teori. Stakeholder teori ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Lalu sedangkan untuk legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi harus secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Lalu yang ketiga, pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Ketentuan mengenai kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perseroan atau penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini bertujuan mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang
antara perusahaan dengan lingkungan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Selanjutnya adalah mengenai pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Fama dan Jensen tahun 1983 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan. Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengeluaran program CSR. Namun pada suatu titik tertentu, hal tersebut dapat mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai sehingga menyebabkan suatu hubungan negatif. Lalu penelitian Nasir dan Abdullah yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini senada juga disampaikan oleh Rosmasita tahun 2007 yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Namun, ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh penelitian Said et al. Tahun 2009 yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan manajerial menyebabkan berkurangnya tindakan oportunis manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Lalu yang kedua, pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap pengungkapan CSR. Pemegang institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku opportunistic manager. Menurut Mursalim tahun 2007, kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki opportunity, resource, dan expertise untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan. Penelitian Barney dan Rubin tahun 2005 yang dilakukan untuk melihat CSR sebagai konflik sebagai shareholder menunjukkan hasil bahwa pemegang saham institusional tidak memiliki hubungan terhadap CSR. Hasil penelitian ini didukung oleh Kasmadi dan Joko tahun 2006 yang menemukan bahwa investasi yang dilakukan oleh investor institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di India. Namun hasil penelitian Anggraini tahun 2006 menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial pun semakin besar. Matousi dan Chakroun tahun 2008 menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki power dan experience serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR.
Lalu yang terakhir yaitu pengaruh kepemilikan saham asing terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri, baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu dengan NIM 496. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Populasi penelitian berasal dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2008. Metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 56 perusahaan. Variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan direksi dan komisaris dalam perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, asuransi, dan dana pensiun, reksadana, dan institusi lain dalam perusahaan. Sedangkan kepemilikan asing diukur dengan persentase kepemilikan saham asing dalam perusahaan. Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan CSR yang diukur menggunakan Corporate Social Responsibility Index atau CSRI, di mana setiap item CSRI yang diungkapkan akan diberi nilai 1 dan apabila tidak diungkapkan akan diberi nilai 0. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini, di mana Y sama dengan alfa ditambah beta 1 km ditambah beta 2 KI ditambah beta 3 KA ditambah E, di mana Y merupakan CSRI, alfa merupakan konstanta, beta merupakan koefisien regresi variabel bebas, KM adalah kepemilikan manajerial, KI yaitu kepemilikan institusional, KA kepemilikan asing, dan E yaitu error term, di mana yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Hasil uji normalitas menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 yang berarti bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansinya di atas 5%, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini. Nilai R ditemukan sebesar 0,504 yang menunjukkan bahwa tingkat kolerasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 50,4%, yang artinya variabel struktur kepemilikan mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel pengungkapan CSR karena diperoleh hasil koefisien korelasi lebih besar dari 0,5. Nilai F menunjukkan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,002, di mana hasil ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh pada pengungkapan CSR yang diproksikan dengan CSRI. Selanjutnya ada pengujian pada hipotesis pertama. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Seth et al. Pada tahun 2009 yang membuktikan kepemilikan saham oleh manajemen tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. Hal ini dimungkinkan karena secara statistik rata-rata jumlah kepemilikan saham manajerial pada perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer. Adanya kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Septira dengan NIM 498. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengujian hipotesis yang kedua.
Nah, hasil dari penelitian uji hipotesis yang kedua, yaitu kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan dengan menggunakan metode proporsi sampling yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusi di Indonesia ini belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara lebih detail dalam laporan tahunan perusahaannya. Penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan saham oleh institusi dengan pengungkapan CSR. Nah, artinya semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka akan mengurangi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena selama ini investor institusional ini hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi saja tanpa mempedulikan tanggung jawab perusahaan pada stakeholders lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya untuk hasil dari pengujian hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan mampu menjadikan proses monitoring menjadi lebih baik, sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat diberikan secara menyeluruh kepada stakeholders perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kepemilikan asing di Indonesia ini turut peduli terhadap isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan sebagai isu ekstensif yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian uji hipotesis yang ketiga ini menerima hipotesis ketiga, yaitu kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Nah, untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan terkait dengan kepemilikan saham perusahaan dan pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR yang telah dilakukan selama ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan lebih peduli terhadap pengungkapan CSR di masa mendatang, seperti halnya yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa dan United States sebagai salah satu informasi penting. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan itu merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengungkapan aktivitas CSR perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pada pemerintah atas pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan, sehingga pemerintah ini dapat mempertimbangkan bagaimana suatu standar pelaporan CSR yang baik dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan yang pertama adalah data CSR yang digunakan dalam penelitian ini itu sebagian besar berasal dari laporan tahunan perusahaan, sehingga tidak semua item diungkapkan secara jelas dan detail. Maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis aktivitas CSR perusahaan secara lebih detail pada laporan tanggung jawab sosial yang terpisah serta memperbarui item pengungkapan sesuai kondisi masyarakat saat ini. Kemudian untuk keterbatasan yang kedua, yaitu tidak semua laporan perusahaan ini mencantumkan data mengenai struktur kepemilikan saham. Nah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi yang lebih detail terkait dengan struktur kepemilikan saham perusahaan yang go public di Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.